ada pilih kasih dalam penegakan hukum. Pertengahan bulan Februari hingga pertengahan Maret lalu, Provinsi Riau terus dikepung asap. Kepungan asap bahkan melumpuhkan hampir semua aktivitas warganya. Tak terkecuali Bandara Sultan Syarif Qasim II pun bahkan terpaksa ditutup selama 3 hari sejak 13 Maret hingga 15 Maret. Praktis, penerbangan menuju dan keluar Pekanbaru lumpuh total. Bumi Lancang Kuning benar-benar terkurung asap. Lamanya bencana asap pengurung Riau membuat Presiden SBY kepanasan. Melalui akun Twitternya, sang presiden mengultimatum pimpinan daerah untuk segera memadamkan kebakaran lahan. SBY pun akhirnya memboyong timnya ke Riau. Persoalannya, upaya pemadaman api bukanlah solusi tokcer, sebab bencana asap sudah menjadi semacam ritual yang selalu muncul setiap tahun. Publik tentu masih ingat bagaimana 2 negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, memprotes keras pemerintah Indonesia lantaran kedua negeri jiran itu ikut terimbas asap Riau. Saat itu pun, Presiden buru-buru meminta maaf. Atas apa yang terjadi ini, saya selaku Presiden Republik Indonesia meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia. Bila bencana asap terus berulang, bukannya tak mungkin Indonesia akan lebih dikenal sebagai negara pengekspor asap. Tahun lalu, tak kurang dari 40 ton garam disebar di udara untuk menyemai awan melalui teknologi modifikasi cuaca. Dan tahun ini, ritual yang sama kembali dilakukan. Tak kurang dari 15.000 tentara diterjunkan untuk membantu proses pemadaman api. Sekarang sudah hampir 2 bulan kebakaran ini dan pemerintah responnya sangat lamban dengan kebakaran ini. Kenapa? Dan kita lihat ini karena negara tetangga tidak protes. Jadi karena asapnya itu hanya meracuni warga negara Indonesia. Yang memprihatinkan, masyarakat Riau bahkan terpaksa harus terus menghisap udara yang terkontaminasi polusi. Bahkan, kandungan oksigen yang terdapat dalam senyawa di udara hanya tersisa 1%. 99% sisanya terkontaminasi senyawa racun yang membahayakan. Asap tebal disebabkan oleh terbakarnya lebih dari 19.000 hektar lahan. Meski belum memasuki musim kemarau, jumlah titik api kali ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu. Sepanjang bulan Februari saja, sebaran titik api mencapai hampir 7.000, sedangkan sepanjang 1 hingga 10 Maret, 2.800 titik api. Masyarakat Riau ini sudah 17 tahun sebenarnya disalai dengan asap ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa kalau intensitas kebakarannya ini lebih kuat daripada tahun kemarin. Terkait kebakaran ini, Polda Riau telah menetapkan lebih dari 60 tersangka. Dari jumlah tersebut, baru 1 perusahaan yaitu PT Nasional Sagu Prima yang ditetapkan sebagai tersangka. Selebihnya adalah perorangan dari kalangan masyarakat. Padahal, fakta di lapangan nyata jauh berbeda. Sebaran titik api sebenarnya justru banyak terjadi di kawasan hutan tanaman industri atau HTI, konsesi hak pengusahaan hutan atau HPH, dan perkebunan sawit. Itu artinya kebakaran lahan banyak terjadi di wilayah perusahaan. Di kawasan HTI misalnya, titik api tersebar di dalam konsesi Garuda Mas atau April mencapai 1.250 titik. Sedangkan di konsesi Garuda Asia Pulp and Paper atau Sinarmas terdapat 2.078 titik api. Tahun lalu, 2 wilayah konsesi HTI ini juga mendominasi sebaran titik api. Namun anehnya, penyidik Polda selalu beralasan kesulitan menangkap tangan para pelaku pembakaran.
perusahaan kita melakukan penyelidikan dari pengumpulan saksi-saksi itu. Saksi-saksi kita kumpulkan dulu, siapa yang melihat, siapa yang mengetahui, siapa yang mendengar, siapa yang ikut serta mungkin, atau yang mengetahui mulainya dari mana dan sebagainya. Juga harus dibuktikan dari segi ahli tentang pembakaran lahan. Untuk menetapkan tersangka itu ada perbedaan penanganan. Masyarakat cukup 2-3 hari itu bisa ditetapkan jadi tersangka. Tapi perusahaan, misalnya kita ambil contoh kasus 2013, sudah hampir setengah tahun belum juga ditetapkan jadi tersangka. Bencana asap di Riau adalah fakta klise. Meski kejadiannya terus berulang dan dampaknya sangat menyengsarakan warga, namun penanganannya terkesan setengah hati. Fakta yang memprihatinkan adalah lambatnya penegakan hukum. Terkait bencana asap Juli 2013, Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya telah menyidik 8 perusahaan yang terlibat pembakaran. Namun nyatanya, hampir 1 tahun berlalu, hingga kini belum satu pun perusahaan yang diseret ke peradilan. Kementerian Lingkungan Hidup meyakini ada kesengajaan dari oknum perusahaan yang melakukan pembakaran. Sayangnya, keyakinan itu selalu terbentur teknik pembuktian di lapangan. Hasil penyelidikan dan penyidikan kita mengatakan bahwa itu lebih dari 90% itu manusia. Artinya itu ada unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan berarti ada yang berbuat. Dengan cara membakar ini memang kita ketahui lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Tetapi dampaknya luar biasa kan. Tidak hanya pada kesehatan masyarakat, perekonomian, malahan harga diri bangsa kita di mata internasional. Yang memprihatinkan, di saat berkas penyidikan masih bolak-balik antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kejaksaan Agung, 4 perusahaan kembali terindikasi melakukan pembakaran lahan baru-baru ini. Kekhawatiran kita di Walhi, kejadian 2008 terkait kasus illegal logging akan terjadi di perkara kebakaran hutan ini. Kita khawatirkan ada SP3, kita tidak mau. Tim Realitas menelusuri beberapa lokasi di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis merupakan kawasan paling parah dilanda kebakaran. Salah satu titik yang terbakar di kawasan ini adalah konsesi PT RAPP di Pulau Padang. Di kawasan ini, grup perusahaan April ini memiliki konsesi seluas 111.000 hektar. Menurut pengakuan warga di sekitar, titik api menjalar dari dalam kawasan konsesi. Artinya maksudnya yang sebelah mana yang ini batas sana punya perusahaan bawa sampai sana ya. Tapi sedangkan ini milik masyarakat, tadinya milik masyarakat, tapi setelah perusahaan masuk ya begitulah. Namun hal itu dibantah pihak perusahaan. Bisa saja karena hal sepele, puntung rokok yang hidup yang entah masyarakat sadar atau enggak gitu kan, semua aktivitas kan di sini. Mereka merokok, buang puntung rokok, bisa aja itu memicu kebakaran. Setali 3 uang di kawasan Bukit Batu, PT Sakato Pratama Makmur juga buang badan atas kebakaran di lahan konsesi miliknya. Alam tidak bisa mungkin kita lawan. Alam tidak mungkin kita lawan. Nah, memang sangat kita sayangkan dari perusahaan. Perusahaan dalam hal ini korban. Rugi perusahaan. Dengan lahan terbakar ini rugi. Kenapa? Kebakaran itu tidak dari kita membakar lahan kita. Berdasarkan pantauan satelit yang terbaca, di kawasan konsesi grup Sinarmas ini terdapat sedikitnya 300 titik api. Bukan rahasia lagi, Provinsi Riau telah menjelma menjadi ladang investasi yang luar biasa dahsyat. Tak hanya sumber daya alam yang terkandung di perut bumi, separuh lebih permukaan daratannya pun terkapling-kapling untuk berbagai perizinan. Di daerah ini, kawasan tutupan hutan terus berkurang. Laju deforestasi mencapai 300 hektar per tahun. Dari luas hutan mencapai 8,6 juta hektar,
kini 49% lebih telah dikonversikan menjadi hutan produksi. Kawasan ini dikonversi menjadi HTI dan perkebunan kelapa sawit. Di Riau, terdapat kawasan hak guna usaha perkebunan sawit seluas 1,7 juta hektar dengan perizinan sebanyak 194 perusahaan. Luasan ini menyumbang 25% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia. Sementara di sektor HTI, telah beroperasi 58 perizinan dengan alokasi lahan 1,6 juta hektar. Perusahaan-perusahaan inilah yang diduga turut memicu kerusakan alam Riau, termasuk bencana asap tahunan. Pemerintah seharusnya sudah bisa mengantisipasi dan bahkan mencegah bencana asap kali ini. Pasalnya, tren kebakaran lahan di Riau terus meningkat. Tahun 2013, Koalisi Pegiat Lingkungan Riau bahkan menggugat 117 perusahaan yang diduga terlibat pembakaran lahan. Menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup saya rasa lebih sederhana. Dia tidak bicara mengenai kebakarannya, tapi dia bicara mengenai dampak pencemaran udaranya. Nah, ini kan sudah jelas, akibat kebakarannya ada asap yang menutupi Provinsi Riau. Kesehatan masyarakat terganggu, aktivitas perekonomian terganggu, aktivitas transportasi terganggu. Nah, itu sudah cukup kiranya.